Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Erna Sulistiawati. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Fasilitator kami adalah Ibu Rahayu Priyatin dan juga pengajar prakteknya Bapak Johannes Warta dan Ibu Sri Wahyuningsi. Saya beserta dua rekan saya di sini akan melakukan praktek coaching, yaitu Pak Haris dan juga Pak Sud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haris Eko Santoso, CGP Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Instansi kerja saya ada SMK Negeri 7 Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Sujada Khalilullah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Surabaya dari SMK Wijaya Putra Surabaya di jurusan Teknik Mesin Otomotif. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sud? Alhamdulillah, baik Bu Erna. Iya, bagaimana perasaannya hari ini Pak Sud? Alhamdulillah, baik dan sangat senang Bu Erna. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan praktek percakapan coaching, di mana di sini saya, Bu Erna Sulistiawati, akan berperan menjadi observer, kemudian Pak Sud menjadi coaching, sementara Pak Haris sebagai coachee. Iya Bu, Saya mengingatkan kembali ya untuk Pak Sud sebagai coach. Iya, Bu. Mohon ditunjukkan 3 kompetensi seorang coach, yaitu lisensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Pak Sud, sudah siap? Siap, Alhamdulillah. Saya siap, Bu. Baik, silakan Pak Sud dimulai. Oke, makasih Bu Erna. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Sud. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, Ya, tapi kok sedikit. kelihatannya lelah gini ya? Iya, lelah setelah lanjutannya yang kemarin Pak Sud ini. Oh tadi. iya. Nah, kenapa Pak? Kenapa Pak? Kira-kira kenapa ini? Jadi yang kemarin kita coaching lagi ya, ini hari ini kita coaching lagi. Karena ternyata kemarin itu ada tambahan keputusan lagi Pak Sud, terkait yang kasus anak didik saya. Oh, anak didik yang kemarin ya? Ya, kan nggak naik, akhirnya minta dinaikkan itu Pak Sud. Saya kira sebagai wali kelas ya, kalau sesuai dengan SOP-nya untuk kenaikan kelas sesuai dengan absen 21 itu dan nilai KKM-nya yang di bawah KKM itu 11 ya, otomatis setelah di rapat pleno kan tidak naik. Ya, ini kita awal yakin ketika ada protes dari pihak wali murid, pastinya ya gak naik. Tapi yang membuat sedih yang seperti saya ceritakan kemarin tuh Pak Sud. Itu dari kelas 11 ya Pak ya? Kelas 11 ya, naik kelas ke kelas 11. 12 nggih. Kelas 12 ya. Oke. Jadi ternyata terdapat tekanan dari pihak luar, akhirnya ada perubahan. Mestinya ketika rapat pleno akhir itu kan sudah final. Jadi ketika nggak naik iya. Bagaimanapun kondisinya ya tetap nggak naik. Iya. Itu Pak Sud. Harusnya sudah final clear, memang nggak naik ya Pak ya? Iya, betul. Tapi seperti apa Pak? Apa ada keputusan lain dari mungkin Bapak Kepala Sekolah atau teman-teman guru yang lain Pak ini? Iya, ini yang perubahan keputusan ini ternyata hingga ke di luar kemampuan Bapak Kepala Sekolah juga. Ternyata Bapak Kepala Sekolah hingga dipanggil di Kepala Dinas
si orang tua ini protes ke dinas pendidikan. Akhirnya naik, kepala sekolah dipanggil dengan koordinasi dengan teman-teman dan pihak jurusan dan suruh membawa bukti. Tapi ya kita berangkat dengan keyakinan ya namanya nggak naik, ya tetap nggak naik Pak Sud. Ternyata setelah Bapak itu di dinas, pulangnya itu memberitahu kalau keputusannya berubah Pak Sud. Nah Berubah ini lagi. yang Iya, jadi, iya. iya. Heeh. Nah, dari ini nanti mungkin Pak Haris punya tujuan. Nah, dari apa kira-kira tujuannya itu pengen apa sebenarnya dari siswa yang ini gitu loh Pak? Seperti apa memang tujuannya nanti? Awalnya kalau misalkan dia memang awal sebelum ada istilahnya ada protes dari orang tua, kalau memang nggak naik ya sudah kita kan jadi walasnya ya tetap membimbing dan membina terus mendidik juga kan Mbak Sud. Apapun hasilnya meskipun nggak naik ya nanti akan kita didik di kelas 11-nya. Tapi karena ini sudah keputusan dan kepala sekolah itu sudah tidak mampu karena dari dinas itu harus menaikkan. Kan itu tadi tujuannya ya kita harus sebagai walas apa lebih. Jadi ini kan masalahnya anaknya nggak pernah hadir selama 21 hari. Jadi 21 itu hari. tujuannya kita ya kalau misalkan ada kasus seperti ini lagi ya inginnya kepala sekolah dan kita itu ya minimal ada home visit lah. Ini kelemahannya kita kemarin Oh kenapa iya, kok iya. sampai bisa naik. Ya itu tadi kita lemah di data untuk home visitnya, penanganannya. Itu Pak Sud. Nah, pada kesempatan yang sekarang diberikan ke Pak Haris ini, nah, kira-kira kekuatan apa nanti yang untuk Pak Haris itu mencapai suatu tujuan tersebut tadi Pak Haris? Kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak sebagai wali kelasnya ini tadi ya. Iya, kalau saya jadi wali kelasnya ya tetap kalau misalkan dia tetap berada di kelas 11 tidak naik, ya tetap saya akan membimbing. Kalau misalkan kejadian lagi tidak masuk ya saya sebagai walas saya nggak akan bosan-bosannya untuk mengkonfirmasi karena kan kalau di sekolah kita sebagai orang tua, Iya, kemudian benar. kalau di rumah itu kan ya orang tua, makanya ya perlu kerjasama yang baik antara kita orang tua di sekolah sama Guru ya. orang tuanya di rumah. Orang tua aslinya yang di rumah, siap. Iya. Jika dibuat skala Pak, kira-kira Bapak sekarang itu berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Awal kalau kejadian kemarin skalanya saya turun Pak 5. Tapi berhubung kemarin ada keputusan seperti itu, wah mau nggak mau saya harus 5 ini karena dia nggak naik, otomatis saya harus bisa menaikkan. Oh, Skalanya oke, oke, mungkin oke. sekarang 8 mungkin Pak Sud, 8. Iya, harus oke, oke, siap. ya. Nah, ada peluangkah yang mungkin nanti bisa didapatkan Pak Haris dari yang tadi terus sekarang naik ke 8? Peluangnya saya kira sebenarnya setiap murid itu kan punya keunikan sendiri. Kalau Oke, oke. misalkan saya lihat setiap murid pasti punya potensinya sendiri-sendiri. Lah ini sebenarnya anaknya ini itu tadi potensinya baik, tapi ketika di rumah nggak ada dukungan sama orang tua, akhirnya ya itu tadi kembali ke awal kemarin orang tuanya itu nganggap anaknya itu baik Pak Sud. Ya kita kan Iya. ya nggak tahu kalau di rumahnya, tapi kalau selama Di di rumah sekolah, baik gitu ya. iya kalau di Di sekolah sekolah kan nggaknya juga dia baik gitu orang-orang tua biasanya baik seperti ya. itu. Oke, oke. Makanya kalau peluangnya ya saya ini dengan anak-anak didik saya kalau misalkan memang pada dasarnya anak-anak itu baik semua, nggak ada yang nggak baik, tinggal Iya, iya. kita sama orang tuanya saja yang harus bekerjasama. Makanya itu Iya, bisa sama-sama harus orang tua penting ya, Pak ya. komunikasi ya dengan orang tua. Nah, kira-kira hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi Pak Haris ini dalam mencapai tujuan tadi, Pak? Ada nggak hambatannya, Pak? Kalau hambatan itu ya tadi, ketika ada pihak luar yang berusaha
ingin mengubah hasil keputusan itu hambatan Pak Sud. Terutama mungkin Pak Sud tahu sendiri kan, media-media sekarang ini nggak hanya media, kemudian ada LSM itu yang berusaha masuk ke ranah pendidikan, padahal LSM pun itu nggak tahu seluk-beluknya pendidikan, hanya asal apa istilahnya, ya asal ngomong gitu iya, ya, Pak. asal Asal ngomong aja berpendapat itu, gitu maka ya anggapannya. itu yang jadi hambatannya. Makanya memang kalau misalkan kita perlu untuk dengan media itu perlu kadang, tapi terkadang juga medianya kadang terlalu berlebihan. Sedikit aja banyak kasus kan Iya, yang di tempat lain langsung hanya ibaratnya ya hiperbola tujuan, gitu ya. ya tujuan guru itu baik, tapi karena ada pihak luar yang membumbui istilahnya, akhirnya nggak jadi baik. Akhirnya Nah, guru itu. yang dipidanakan, guru yang kena kasus banyak Pak Sud. Itu mungkin hambatannya. Oke, oke. Mungkin ada solusi Pak menurut Bapak nanti seperti apa dari anak yang tadi yang tidak naik, kemudian naik menjadi bersat, atau mungkin ada solusi ya seperti Bapak mungkin bisa Bapak sampaikan. Kalau solusi, sebenarnya itu tadi Pak Sud, komunikasi antara kita sebagai orang tua di sekolah dan orang tua di rumah. Oke, Itu salah satu kunci utamanya. siap. Kenapa? Kalau misalkan kita berjuang di sekolah tanpa ada bantuan dari rumah ya percuma. Ternyata itu tadi, ketika pulang ke rumah beda lagi, beda, nggak ada kerjasama. Makanya setiap pagi awal pelajaran di anak didik saya mesti mengkonfirmasi kehadirannya, itu tadi mengantisipasi. Ya berangkatnya mungkin dari rumah berangkat Pak Sud, tapi Dari ternyata rumah berangkat. dia nggak, iya berangkat dari rumah tapi nggak nyampe di sekolah. Ini kan kalau nggak Oke, ada oke. komunikasi ya nggak akan bisa berhasil semuanya Pak Sud. Oke, nah dari sini Pak Aris, apa ada ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak itu dalam proses penanganan siswa yang bermasalah seperti ini, Pak? Kalau keberhasilannya ya ketika ada masalah seperti ini, saya bisa menyadarkan atau bisa istilahnya berpindah posisi Pak Sud. Kalau dia posisinya misalkan Oke, nggak masuk 20 hari, ketika saya bisa memberikan penanganan akhirnya mengurangi jumlah tidak masuknya, itu sudah bisa saya jadikan ukuran keberhasilan Pak Sud. oke, Jadi ya, siap, jangan siap. sampai ketika anak yang nggak pernah masuk nggak saya tangani, akhirnya saya misalnya putus asa, itu sudah gagal menurut saya. Atau mungkin Oke. dianggap udah nggak perlu repot, keluar aja dari sekolah, itu sudah gagal. Kalau kita berhasil hingga anak itu lulus, atau apa ukurannya ya itu tingkat keberhasilannya Pak Sud. Oke, oke. Nah, bagaimana Bapak itu mengatasi dan mengantisipasi mungkin ada hambatan-hambatan yang lain yang mungkin nanti akan datang, Pak? Bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, Pak? Kalau untuk mengantisipasi di sekolah itu kan kita nggak hanya sendiri Pak Sud, ada Iya, teman-teman siap. rekan sejawat, kemudian ada rekan guru BK, kemudian ada bagian kesiswaan, kemudian ada bagian kurikulum. Itu memang harus seirama, sekata. Jadi jangan sampai nggak berjalan beriringan. Ketika kita sebagai walas sudah maksimal mungkin, ternyata bagian guru BK-nya nggak ada bantuan. Akhirnya ya berjalan sendiri-sendiri. Makanya ini pengalaman yang kemarin, pengalaman bagi saya sebagai walas. Jadi kalau misalkan ada kasus yang sedikit ringan, misalkan 3-4 hari nggak masuk, itu mungkin cukup walas saja yang menangani. Kemudian kalau misalkan di atas 7 atau 10 hari, baru kita mohon bantuannya untuk ke guru BK, untuk visit, untuk pemanggilan siswa, dan lain sebagainya. Itu Pak Sud. Jadi ada tingkatannya lebih lanjut, lebih tinggi lagi gitu ya, Pak ya? Ketika Ya, anak masuk itu oke. seperti apa nantinya? Oke. Mungkin ada komitmen Bapak ini terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan ketika nanti menangani anak-anak yang seperti ini lagi, Pak? Untuk komitmennya, biasanya saya awal pembelajaran itu saya buat kesepakatan kelas Pak Sud. Jadi ketika komitmen apapun, kalau misalkan kita komit, tapi dari sisi
anak-anak yang akan kita bimbing atau kita didik nggak ada komitmen juga ya percuma. Komitmennya ya harus kita berjalan bersama. Jadi kalau misalkan sering saya peringatkan kalau di awal-awal pembelajaran itu, tolong nak, Bapak ini jadi walasmu, kalau Bapak bantu semaksimal mungkin kalian. Tapi bantuan Pak Aris ini juga kalian imbangi dengan bantuan kalian. Bantuannya dalam bentuk apa? Masuk setiap hari. Kalau misalkan ada izin, ada apapun, konfirmasi ke Walas. Datang terlambat karena mungkin ban bocor, konfirmasi ke Walas. Jadi komunikasi itu juga yang tadi sekali lagi Harus komunikasi ada Pak Sud. komunikasi itu Pak Satu, ya. yang kedua Pentingnya ya komunikasi sih. komitmen juga ya komunikasi Pak Sud. Nah ini siapa saja tadi selain guru BK dan wali kelas mungkin yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak? Yang penting adalah yang di rumah, orang tua wali murid itu juga sangat penting perannya Pak Sud. Jadi kalau misalkan nggak ada bantuan wali murid ya percuma kita berjalan sendirian selama dia belajar di sekolah Pak Sud. Selain itu juga mungkin dari kepala sekolah juga yang pihak pengambil keputusan juga sangat penting juga Pak Sud. Anggap aja kalau wali kelas jalan sendiri itu kalau kita jalan anggap aja jalan satu kaki itu susah ya Pak ya. Kalau dua-duanya Iya berjalan itu betul. kan lebih ringan, lebih cepat mencapai tujuan yang Bapak tadi impikan tadi seperti itu. Dan kepala sekolah juga Iya, bijak dalam mengambil keputusan mungkin sih ya Pak ya. Nggak boleh ya nanti iya betul betul. ditunggu lagi, ditunggu jawaban yang bijak ya bijak gitu sih. Ditunggu itu ya kadang ya bijak, kadang ya menyakitkan seperti itu ya Pak. Iya betul Pak Sud. Nah, setelah kegiatan kucing kali ini, Pak, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan kucing kali ini, Pak? Kalau tindak lanjut dari kucing ini setelah saya ungkapkan di sini, terima kasih Pak Sud sudah memberikan Siap, sama kesempatan Pak. saya untuk kucing. Nah, jadi saya agak lega. Awalnya itu nggak menerima hasil Putusan. keputusan itu, Oke, oke. tapi ya karena demi anak bangsa ya udah kita sebagai pengajar ini ya harus mengalah lah. Ya mungkin ini jadi pembelajaran bagi saya dan teman-teman yang lain di jurusan ya bahwa administrasi itu ya memang harus penting, harus terdokumentasi dengan baik. Kalau misalkan kita memang benar-benar ingin menjaga itu tadi komitmennya kita. Komitmen, iya, iya, komitmen. Jadi harus terarsip lah untuk bagaimana anak ini tidak masuk berapa kali, bukti-buktinya apa, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin menguatkan kalau anak ini layak naik, mungkin seperti itu ya, Pak, ya. Iya, banyak Oke, kan oke. mungkin banyak protesnya ya itu tadi karena Iya. kita kadang kurang datanya. Ya, ini jadi pelajaran Pak Sud. Mungkin nggak hanya kita, tapi teman-teman jurusan juga dan warga sekolah yang lainnya Pak Sud. Oke. Mungkin ada nggak Pak teman-teman atau temannya anak yang tadi bermasalah itu mungkin iri ke Bapak sebagai wali kelasnya, mungkin ada pertanyaan anak, Pak anak itu loh Pak nggak masuk 21 hari Pak umroh pergi haji kok naik kelas Pak. Nah, mungkin ada nggak Pak celotehan anak-anak mungkin kritis seperti itu Pak di kelas itu Pak? Ya pasti kalau seperti itu pasti ada satu dua Pak Sud. Karena ya namanya manusia itu kan kayak saya rajin tiap hari datang. Betul. Kemudian saya kok malah kok enak anak itu naik. Ya saya gini aja kalau misalkan ya itu buat pembelajaran buat kalian. Apapun hasilnya kalau misalkan hari ini kalian ada hambatan di rumah atau itu ya itu tadi minimal ngobrol lah dengan saya atau wali kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan jangan sampai kayak kejadian seperti itu. Jadi ini juga pembelajaran buat anak-anak teman-temannya. Jadi Lebih terbuka ke janganlah wali ditiru kelasnya seperti ya itu. Pak ya. Iya, Nggak usah lebih terbuka ya. ditutup-tutupi karena di sini wali kelas kan anggap aja pengganti orang tua ketika anak-anak di rumah. Pengganti orang tua di Wali rumah. kelasnya kan Betul, Pak Sun. jangan sampai wali kelasnya anak ini tidak tahu gitu Pak ya. Nah, didukung dengan anak-anak Iya. yang mungkin lebih terbuka ke wali kelasnya, mungkin seperti itu sih. Oke, dari kegiatan ini Pak Aris mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak setelah kita coaching kali ini Pak?
yang disampaikan ya tadi, mungkin kita Pak Sud dan saya dan guru-guru yang lain, ya untuk zaman seperti ini ya kita harus lebih lebih sabar mendidik anak didik kita Iya, iya, benar dengan sekali. berbagai karakter-karakternya di rumah Generasi ataupun di Z itu sekolah ya. ya. Generasi itu Pak Sud. Apalagi di kota besar itu kebanyakan urban culture. Kedua orang tuanya kerja, Betul Pak Sud. pagi nggak ada yang bangunin anak-anak ini. Wah, itu kadang ya juga kendala Iya Pak betul lah itu. di semua lini pendidikan sih menurut saya. Bahkan saya sendiri nih, orang tuanya dua-duanya kerja, anaknya juga berangkat sekolah, nanti pulang dijemput neneknya atau kakeknya seperti itu mungkin. Ya, itu Pak ya. Ya. Baik Pak Aris, ada yang mau sampaikan lagi ke saya? Sudah plong Pak Sud. Oh, Terima kasih sudah diberi kesempatan kita alhamdulillah sudah ada plong ya. ngobrol hari ini. Siap. Jadi harapannya nanti mungkin bisa lebih baik lagi atau membangun pendidikan yang lebih baik lagi ya Pak ya, supaya anak semuanya lebih terbuka Betul betul Pak kualitasnya Sud. sih. Itu ya harapannya. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Aris pertemuan kali ini Pak. Ya terima kasih. Ya, kita Ya terima akhiri kasih Pak Sud kegiatan. atas waktunya. Ya, siap sama-sama Pak Aris. Kita akhiri kegiatan kucing kali ini ya Pak Ya Aris ya. siap. Ya terima kasih Pak Ya, Sud atas yuk, waktunya. assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Terima kasih Pak Sud dan Pak Haris untuk percakapan kucingnya kali ini. Saya di sini menyimak dan mengamati hasil percakapan kucing dari Pak Sud dan Pak Haris. Iya, iya, Bu. Baik, yang saya amati di sini, Pak Sud sudah melaksanakan praktik kucing sesuai dengan alur Tirta, yaitu Oke, menentukan siap, Bu. tujuan, Iya. mengidentifikasi masalah, kemudian tadi juga ada menanyakan rencana aksi dan tanggung Iya. jawab. Siap. Pak Sud selaku coach di sini juga sudah memenuhi kompetensi seorang coach, yaitu adanya kehadiran penuh atau presensi, lalu juga mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan praktek kucing kali ini bisa diterapkan kepada rekan sejawat Pak Sud dan bisa Iya, Bu. mencapai keinginan yang diimpikan. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Pak Sud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin untuk mengakhiri pertemuan kali ini ya Bapak Ibu ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Haris. Oke, bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Sebelum kita melaksanakan proses coaching, Bu Erna seperti biasa, dalam proses coaching ini saya akan mengamati dan menilai pada coach sebagai Bu Erna sebagai coach dan Pak Sud sebagai coachnya. Kemudian dalam kegiatan ini akan mendiskusikan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian yang kedua, bagaimana bobot pertanyaan yang akan diajukan kepada coach. Kemudian berikutnya, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach Bu Erna. Kemudian yang terakhir, jangan lupa Bu Erna, pada proses coaching ini sesuai dengan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk berikutnya, silakan Bu Erna, kegiatan coaching ini bisa dimulai. Terima kasih Bu Erna. Ya, sama-sama Pak Haris. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Sud hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini sedikit bahagia Iya. juga sedih ini Bu. Oh,
Kenapa Pak? Kok bahagianya cuma sedikit dan bercampur sedih? Mungkin ada masalah ya Pak ya? Iya, ini mau cerita juga ke siapa dan lain sebagainya nih Bu. Bunda ini. Nah, untuk bahagianya nih Bu, yang Mungkin pertama, bisa saya bantu. nah Ya. untuk bahagianya yang pertama dulu ini Bu, kemarin Jumat itu, barusan saja Jumat kemarin ini, saya sudah menyelesaikan sidang tesis saya, Ya. dan alhamdulillah diberi kesempatan sama Alhamdulillah. jurusan, iya, untuk bisa mengikuti ujian ini Bu, alhamdulillah. Karena saya termasuk mahasiswa susulan, anggap aja itu Alhamdulillah. tim carry itu. Ada 7 orang kebetulan itu yang Oh, tertinggal. begitu. Inggih. Iya. Iya. Iya, enggak apa-apa Pak, karena kan Pak Sud juga bukan mahasiswa murni ya. Iya itu Di Bu, jadi samping kuliah, Pak Sud juga kerja. kuliah Jadi juga itu hal kerja. yang wajar sih kalau menurut saya. Iya, apalagi Hmm. berdampingan berapa ya? Hampir 4 kegiatan. Yang pertama itu kuliah, kemudian ya sebagai tupoksinya sebagai pengajar, kemudian jabatan tambahan fungsionalnya itu sebagai kaprodi, dan ikut guru penggerak lah ini. Wah, mau nggak mau ya kita harus tetap semangat untuk mengerjakan Jadi semuanya, harus tambah, berjalan dengan lancar iya, Ibu. Itu Ibu. tetap semangat, Iya, betul. iya, 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 iya. Jadi apa nih Pak, permasalahan Pak Sud pada kali ini apa Pak Sud? Tadi kan Heeh. disampaikan tesisnya sudah selesai, sudah Iya. ujian, kemudian Mm-mm. ditambah lagi diberi kesempatan sama jurusan untuk Iya. menyelesaikan tesis. Ini Heeh. luar biasa loh Pak, untuk seorang Alhamdulillah iya mahasiswa Bu. yang profesinya juga mengajar. Ini juga suatu Heeh. tantangan buat Pak Sud Iya. selaku yang Karena ini yang dulu guru itu, yang bukan mahasiswa murni begitu. iya, ketika saya masuk kuliah awal memang belum diberi amanah atau tunjangan fungsional sebagai kaprodi. Jadi saya lebih bisa mengatur waktunya itu lebih fleksibel, hanya kuliah sama ngajar kan lebih gampang ngaturnya Ibu. Ketika baru berjalan beberapa bulan itu langsung diamanai untuk menjadi kaprodi jurusan teknik otomotif. Dan tidak lama lagi juga terima sebagai guru penggerak angkatan 8 itu. Ya sudah, mau nggak mau ya kita harus jalani dengan sekuat tenaga, dan pastinya harus senang dulu ini, jiwanya harus senang dulu. Kalau nggak senang, wah itu nanti bisa-bisa tidak tercapai semua, malah bahkan nggak ada yang tercapai kalau jiwanya nggak senang. Itu untuk yang sedihnya sedikit Iya Pak kemarin Sud, itu Bu. ini sedihnya itu ya. Sedihnya itu ketika Kenapa Pak hampir Sud? saja tidak saya selesaikan untuk ujian tesisnya ini, hampir tidak saya selesaikan karena memang waktunya sudah sangat mepet sekali. Ketika teman-teman waktu sidang tesis bersamaan 153 mahasiswa menyisahkan 7, nah 7 itu saya yang tersisa, itu saya sangat sedih. Teman-teman saya sidang, kenapa saya nggak bisa? Nah, apakah saya harus menunggu tahun depan untuk wisuda, yudisium, dan lain sebagainya? Akhirnya saya konsultasi dan lain sebagainya. Di jurusan malah dimarahi. Nah kan sudah dikasih waktu lama dan lain sebagainya, seperti itu. Wah, makin down lagi. Akhirnya saya ke rektorat dan lain sebagainya, ke Pak Rektor. Alhamdulillah Pak Rektor juga dosen pembimbing saya, ya sempat dimarahi. Namanya salah, dimarahi, itu wajar ya Bu ya. Apalagi mahasiswa, wah, pokoknya Iya, salah nggak salah ya tetap dimarahi gitu. Nah itu makin sedih lagi, akhirnya iya. saya tidak putus asa, tetap saya temui lagi besoknya. Oh Mungkin iya. bapaknya lagi ada masalah hari ini, saya temui lagi besoknya. Saya temui, dan di pertemuan yang ketiga itu tadi diizinkan untuk mengikuti. Tuh, saya membuat surat pernyataan bahwasanya kalau tidak bisa menyelesaikan hari yang sudah ditentukan Pak Rektor selaku pembimbing tesis saya juga, itu ya mau tidak mau ya harus ikut yudisium di tahun berikutnya. Seperti itu sih Bu. Depan. Iya. Iya, seperti itu. Kira-kira Pak Sud, harapan dari perbincangan kita kali ini apa Pak Sud? Harapannya sih saya lebih bisa menyampaikan ya, memotivasi bahwasanya pekerjaan yang berat itu tidak akan selesai jika tidak dikerjakan. Mungkin seperti itu bisa menjadi motivasi. Bahwasanya seberat apapun pekerjaan kita, mau nggak mau ya wajib kita selesaikan dengan cara apapun. Pasti nanti akan ada jalannya. Seperti itu Ibu.
Iya, betul sekali Pak. Atas Pak Sud memiliki ini ya, tadi saya lihat memiliki semangat yang tinggi, yang luar Iya, biasa iya, untuk iya, Ibu. menyelesaikan Mm-mm. pekerjaannya. Tolak ukur keberhasilan Pak Sud itu apa sih? Kalau boleh saya tahu. Sebenarnya kemarin ketika saya mau studi lanjut itu tolak ukur keberhasilan saya itu saya ingin mengembangkan pembelajaran di sekolah saya itu lebih baik lagi, terutama untuk anak-anak jurusan otomotif karena bapak ibu gurunya itu mohon maaf sudah senior semua, sudah senior, jadi untuk pengembangan media pembelajaran itu ya segitu-gitu aja, dalam artian ketika anak-anak praktek overhaul engine gitu ya gitu-gitu, jadi nggak ada pembaruan. Ketika anak-anak sudah selesai dibiarin leleh-lelehan, jadi tidak ada pembaruan. Jadi harapan saya ketika saya studi lanjut ini menemukan media-media baru, formula-formula khusus untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Itu mungkin tolak ukur dari keberhasilan saya nantinya ke depannya. Iya, kalau misalnya Pak Sud sekarang ada di level keberhasilan itu, jika saya buat skala keberhasilan itu dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira Pak Sud sekarang berada di posisi berapa? Kalau yang pertama dulu sebelum saya studi itu mungkin di level 2, level 2. Kemudian setelah saya studi mungkin bisa naik di 4. Nah, saya sudah mendapatkan ilmu. Kemudian ketika ditambah dengan guru penggerak ini di level 8, di level 8. Apalagi ketika mau lulus itu 9. Nah, dengan seiring berjalannya waktu kemarin ketika saya terkendala tentang ujian tesis, saya beranggapan aduh saya gagal. Mungkin harapan saya di level 5 dan alhamdulillah ketika kemarin sudah sidang, ini saya ya kalau menurut saya itu sudah di level 9 nantinya. Syukur-syukur nanti ketika sudah lulus program guru penggerak di angkatan 8, ya mungkin bisa menjadi sempurna nilai 10 sehingga menjadi percontohan Bapak Ibu guru yang lain atau bermanfaat untuk warga sekolah khususnya nanti. Kalau saat ini sih ya 9 mungkin tolak ukur keberhasilan saya itu. Iya. Ya, alhamdulillah saya sudah mendengarkan Pak Sud tadi banyak ya usahanya untuk mencapai level idealnya Bapak, Iya mulai Pak, tadi yes. memikirkan kok gurunya sudah sepuh-sepuh, terus bagaimana anak-anak ini supaya Nah punya itu Bu, inovasi pembelajaran. benar. Pak Sud Kadang berusaha kasihan untuk sama ambil anak-anak. lanjut Kan S2. iya, kita di sekolah luar negeri nih Bu. Ternyata Ya, anak-anak bayar biaya pendidikan yang sebegitu besar, orang tua sudah mengeluarkan biaya, tapi di sekolah cuman begitu-begitu aja kan kita juga kasihan. Apalagi kita juga sebagai orang tua merasakan ya, kalau anak kita di posisi seperti ini, iya, nah, nanti kan kita juga uh, kurang seperti apa gitu, tidak memuaskan pelayanan kita terhadap anak-anak nantinya. Itu Ibu. iya, betul. Pak Sud tadi kan sudah bercerita tentang usahanya ya untuk mencapai angka ideal Iya, dengan iya, iya kuliah Bu. tadi, kemudian dengan Hmm, mengikuti guru penggerak juga. Nah, hmm. sekarang apa Pak Sud kendalanya selama menyelesaikan S2 itu tadi juga dibarengi ya dalam dalam proses Pak Sud menyelesaikan tesis kok ternyata Pak Sud eh, lolos seleksi guru penggerak. Nah, ini pasti ada kendalanya. Kira-kira Iya, apa saja Pak Sud iya oke. kendalanya? Yang pertama mungkin kendala itu, yang pertama dari lingkungan sekitar kita, tempat kita mengajar. Itu biasanya Bapak Ibu guru, alah ngajar aja, ngajar SMK, laposnya ada S2. Nah, rata-rata kan Bapak Ibu guru seperti itu. Padahal bukan S2-nya yang kita cari, tapi ilmunya yang kita serap untuk kita terapkan ke pembelajaran. Itu kendalanya untuk ketika bimbang mau studi lanjut atau tidak, studi atau tidak, seperti itu. Percuma S2, boleh kayak sok ngajar. Nah, juga ada kata-kata yang seperti itu, pro dan kontra seperti itu juga ada, timbul banyak bahkan seperti itu. Itu untuk yang mau studi lanjut. Kemudian kalau kendala ketika menyelesaikan tesisnya itu ya ketika sulit membagi waktu dan lain sebagainya, itu waktu untuk keluarga, kemudian untuk kita di rumah harus juga mempelajari anak, kan kita nggak mungkin di sekolah mempelajari anak orang sedangkan anak kita sendiri terbengkalai. Jangan sampai seperti itu, jangan seperti itu yang hambatan dari saya mungkin waktu kita pembagian waktunya itu agak kurang. Itu kalau untuk kuliah. Untuk guru penggerak kemarin juga ada,
ngapain sih ikut program guru penggerak seperti itu? Toh nanti kalau ya mohon maaf kalau di luar negeri atau di swasta seperti saya itu memang untuk jadi kepala sekolah itu tidak semudah yang nanti di negeri karena harus persetujuan yayasan dan sebagainya. Banyak itu Bapak Ibu guru yang juga cuma jadi guru penggerak, itu nggak bisa jadi kepala sekolah di sini ya sama aja jadi guru biasa itu. Seperti itu Ibu. Iya, dari sekian banyak hambatan ya Pak, dari teman, rekan sejawat, ataupun dari ya manapun itu, tentu Pak Sud punya cara tersendiri untuk menyelesaikan dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Apakah Bapak pernah melakukan ini ya Pak ya, semacam solusi-solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut Pak? Iya Bu, solusi-solusi sudah saya coba sih. Jadi mulai yang pertama itu ketika program S2 itu mulai saya terapkan pembelajaran yang awalnya dulu konvensional menggunakan buku sudah saya terapkan hampir digital sekolah. Itu harapannya ke jurusan dulu. Jadi anak-anak sudah bukunya masih menggunakan, cuman kita barengi menggunakan media pembelajaran yang menggunakan smartphone. Karena kalau smartphone di anak-anak SMK itu tidak akan lupa anak-anak, tapi kalau disuruh bawa buku, kadang anak-anak SMK apalagi jurusan otomotif itu lupa untuk bawa buku. Nah, kalau bawa HP itu tidak lupa. Jadi saya menerapkan model pembelajaran yang ya gimana ya, untuk mengelola pembelajaran saya harus punya media-media terbaru. Itu mungkin solusi. Kemudian untuk solusi waktunya yang ya saya harus bagi sendiri sih, mau nggak mau ya harus bekerja keras, habis ngajar ke kampus, terus balik lagi ada jam ngajar gitu. Seperti itu sih. Waktu ya Pak ya. Iya, harus ya segitulah, pinter bagi waktunya kita. Pandai-pandai mengatur waktu ya Pak ya. Dan apakah itu semua sekarang sudah teratasi Pak? Alhamdulillah semua sudah teratasi Ibu. Jadi ya dengan strategi-strategi itu semuanya sudah bisa teratasi, bahkan dengan guru penggerak ketika kita kan kemarin ada diseminasi dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu guru lebih tertarik lagi dengan guru penggerak seperti itu. Adakah seseorang yang Bapak libatkan dalam menyelesaikan baik itu studi lanjut Bapak di S2 dan yang berbarengan dengan guru penggerak ini? Adakah orang yang Bapak libatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Karena orang yang saya libatkan terutama menyelesaikan studi saya itu ya rekan satu bimbingan saya sih yang dekat dengan saya, khususnya background-nya sama itu juga ada, tapi lain jurusan, background-nya sama-sama teknik, beliaunya teknik elektro, saya teknik mesin. Jadi lebih bisa untuk konsultasi dengan beliau tentang kuliah saya itu. Iya. Kurang lebih ada berapa orang yang membantu Bapak dalam proses mengupayakan usaha-usaha tersebut? Oke. Kalau membantu saya itu yang dari kuliah itu ada satu, kemudian yang di jurusan otomotif itu ya ada tiga Bapak guru yang biasanya menginval mata pelajaran saya ketika saya sedang bimbingan. Sedang kuliah kan ya harus diinval, tetap harus berjalan pelajarannya. Seperti itu Ibu. Nah itu mungkin ada 5 orang beserta ya dukungan dari keluarga juga yang pasti tidak lupa untuk istri dan orang tua juga itu Bu, support system kita. Betul, itu yang paling penting ya Pak ya, support dari keluarga. Pak Sud, kita sudah di penghujung sesi ini. Iya Bu, kira-kira apa sih yang dapatkan dari sesi coaching dengan saya kali ini? Nah, yang saya dapatkan itu saya lebih lega untuk menceritakan semuanya ke Ibu, bahwasanya semuanya sudah teratasi dengan baik, walaupun anggap aja kata orang Jawa itu dengan berdarah-darah kita harus berjuang, tapi ya kedepannya kita akan berhasil membuahkan atau bisa menuai. Kalau menanam itu susah-susah dulu Bu, dari nanti kalau sudah menanam, dirawat, jadi nanti kita akan memuai hasilnya, akan menuai untuk buahnya itu tadi. Iya. Ya itu sih Bu. Ya. Saya sekarang sudah melihat Pak Sud sudah
terpancar wajah Iya, kebahagiaannya lebih beda senang dengan tadi lagi. pada saat kali datang ke saya Iya, Bu. kusut gitu ya Pak ya. Iya, Sekarang benar Pak sekali, Bu. sudah lebih ceria. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah, Ibu. Ya, makasih Bu atas pertemuan kali ini sudah menyempatkan waktu bertemu dengan saya untuk Iya, berkucing klinik baik Pak dengan saya, Sud. Ibu. Saya juga ingin lihat ini, lihat apa ini inovasi-inovasi yang Bapak hasilkan setelah Oke, selesai S2-nya ini Pak siap, Sud. Ibu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Oke, Pak Sud. siap Ibu. Ya, Mohon izin undur diri ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Mbak Haris. Iya, setelah saya tadi menyimak kemudian mengamati proses coaching dari Bu Erna dan Pak Sud, telah dilaksanakan praktik coachingnya itu sesuai alur tirta, yakni menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah dan adanya rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian kayaknya Bu Erna juga sudah memenuhi kompetensi seorang coach, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dari coach Pak Sud. Kemudian banyak pertanyaan yang berbobot yang diajukan oleh Bu Erna. Mudah-mudahan praktek coaching ini bisa kita terapkan kepada rekan sejawat kita. Terima kasih Bu Erna dan Pak Sud sudah melaksanakan proses Sama Pak coaching. Haris. Ya, Ya, terima Assalamualaikum kasih juga Pak warahmatullahi wabarakatuh. Haris. Oke. Nuwun Waalaikumsalam Bu Erna. warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Sud. Iya, apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik Pak Sud. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak Sud. Oke. Gimana Pak Sud juga sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, pada coaching kali ini, Pak, saya akan mengamati dan menilai baik coach dan coachee ya untuk mendiskusikan tentang kebudayaan apakah sudah sesuai dengan alur-alur tirta, kemudian bagaimana bobot pertanyaan yang akan diberikan kepada coachee, kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan jangan lupa pada proses coaching ini sesuai dengan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bapak ya. Siap Pak Sud. Oke, Mudah-mudahan siap. saya bisa menjalankan coaching Amin. ini ya Pak Sud. Amin. Siap. Oke, monggo bisa dipersilakan. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Haris. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Erna? Kabar saya sehat. Hanya ada sedikit yang mengganggu pikiran saya Pak Haris. Kalau boleh tahu apa itu Bu Erna yang mengganjal pikirannya ini? Iya ini loh Pak Haris, saya itu kok sedih melihat minat baca murid saya di kelas 7D. Ini minat bacanya itu rendah sekali Pak Haris. Sampai saya bingung, apa ya yang harus saya lakukan supaya mereka itu meningkat minat bacanya. Eh, Begitu rendahnya Bu, anak siswa kelas 7 ini Bu. Iya Pak Aris, padahal di sekolah kami itu sudah disediakan 30 menit sebelum memulai pelajaran di hari Rabu itu untuk waktunya literasi. Nah, tetapi kadang-kadang ada saja yang membuat mereka itu enggan mengambil bukunya. Jadi saya itu ingin di sini ini saya punya harapan dari saya bercakap-cakap dengan Pak Haris, saya punya harapan besar Pak Haris supaya anak-anak saya meningkat minat bacanya. Itu gimana ya Pak Haris ya?
Literasi 30 menit ini sudah memang jadi programnya sekolah ya, Bu? Betul, ini memang sudah satu pembiasaan, juga program yang ini Pak sudah disematkan di visi misi sekolah untuk meningkatkan prestasi melalui literasi. Gitu Pak Aris. Literasi ini juga ikut di nanti kelas 8 itu ada AKM ya, Bu? Ada literasi dan numerik. Itu kebetulan literasi ini sangat penting ya. Betul Pak, karena nanti di kelas 8-nya juga ada AKM. AKM itu memuat kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kalau kelas 7-nya kurang, nanti saya khawatir di kelas 8 itu pengaruh ke rapor sekolah begitu Pak. Kira-kira Bu Erna punya strategi lain selain untuk mendongkrak literasinya siswa kelas 7 ini agar lebih meningkat lagi? Saya sih bayang-bayangkan begini ya Pak ya, untuk meningkatkan minat baca itu. Satu, saya mau itu benahi sudut bacanya yang di kelas itu. Karena kan sudut bacanya itu rak bacanya adalah rak peninggalan dari kakak kelasnya dulu Pak. Jadi rak bacanya sudah ada yang rusak jebol-jebol gitu. Kemudian bukunya juga diusungi, dibawa semua ke kelas 8 sehingga tidak meninggalkan buku sama sekali di sudut baca itu. Jadi satu raknya sudah jebol, kemudian yang kedua koleksi bukunya juga banyak yang berkurang, Pak. Menurut Bu Saya Erna, ya kan menurut Bu Erna sarana prasarana berarti ya yang belum iya, belum mumpuni itu ya. betul Bapak. Kira-kira kalau misalkan kondisi seperti itu sebelum literasi ini berhasil, kalau saya buat skala itu antara 1 dan 10 itu eh, program literasi ini posisinya di mana, Bu Erna? Kalau untuk yang sudah berjalan di kelas 9 dan kelas 8, saya sih menilainya sudah di angka 7. Tapi kalau untuk yang kelas 7, mereka kan peralihan dari SD ke SMP. Saya masih menilainya di angka 5 sih, Pak. Masih belum menunjukkan aktivitas apa-apa. Apakah komitmen antara Bu Erna sebagai wali kelas 7 dan siswa kelas 7 ini mungkin perlu ditingkat lagi, Bu? Komitmennya apa, Bu Erna? Saya rasa perlu ya Pak ya untuk membangun kesepakatan antara guru dan murid. Iya, nanti saya coba-coba untuk ini ya Pak ya. Satu, membenahi sudut bacanya. Kemudian rak bukunya juga yang jebol itu rencananya mau saya gandeng siapa gitu ya Pak ya. Mungkin wali murid yang punya kepedulian untuk meningkatkan minat baca. Nah, Kak, itu yang saya bayangkan adalah menggandeng wali murid yang bersedia untuk membenahi sudut baca di kelas. Nah, kalau sudut bacanya sudah baik, bayangan saya itu anak-anak akan um, meningkat juga minat bacanya, Pak. Itu sih, Pak, yang saya Jadi bayangkan. yang Ibu harapkan ini membenahi dulu sudut baca di Iya, sekolah di kelas agar 7D, Pak, di khususnya. kelas 7 ya khususnya. Iya. Kemudian selain di kelas, adakah sudut baca lain yang perlu diperlukan buat Bu Erna agar strateginya Kalau ini lebih meningkat literasinya anak-anak ini? Iya, saya rasa perlu anak-anak itu yang terutama kelas 7 untuk library tour, Pak. Yang saya pikirkan yang strategi kedua itu library tour, mereka harus melihat perpustakaan yang ada di sekolah. Karena perpustakaan kami itu saya rasa sudah bagus lah untuk anak SMP itu sudah koleksi bukunya juga sudah ribuan dan sudah terakreditasi juga dan ada keunikan Pak di perpus kami itu ada podcastnya, kemudian ada pojok kolam lele, jadi bacanya itu sambil
memberi makan ikan lele itu ada Pak, cuman ya itu anak-anak itu belum saya ajak ke sana itu loh Pak, sehingga mereka itu belum terbuka wawasannya. Library tour ini juga salah satu strategi dari walas-walas lainnya ya Bu? Iya Pak, itu salah satu strategi untuk apa ya istilahnya kami dari rumpun bahasa, guru-guru di rumpun bahasa itu membuat jadwal untuk library tour. Jadi Senin misalnya jadwalnya kelas 7 apa, guru pendampingnya siapa, begitu seterusnya Pak. Nah, itu mungkin karena kelas saya belum kena jadwal library tour, jadi itu tadi juga pengaruh ke minat bacanya. Itu berarti termasuk hambatan ya Bu, menurut Iya, jenengan? betul Pak, itu hambatannya. Hambatannya itu salah satunya ya belum terjadwal untuk library tour, kemudian yang kedua juga ini hambatannya sudut bacanya ini kurang koleksi buku yang menggugah minat baca. Nah, itu saya punya rencana tadi untuk mendatangkan wali murid gitu ya. Saya rasa dari sekian murid saya sendiri ada 32 anak, Pak. Saya rasa dari 32 itu saya kok optimis salah satunya itu punya kepedulian untuk menambah koleksi-koleksi buku. Syukur-syukur kalau dari wali murid itu bisa mengajak wali murid yang lain untuk menyumbang, mendonasikan buku supaya pojok bacanya itu hidup lagi, enggak jadi sarang laba-laba, Pak. Itu. Selain wali murid, adakah pihak lain yang bisa diminta bantuan Bu Erna? Ada, Pak, ada. Saya akan coba koordinasi dengan kepala perpustakaannya, Pak. Nah, kebetulan beliau ini juga pegiat literasi. Pasti beliau punya ini ya, punya saran. Dan juga saya juga akan nanti koordinasi dengan kepala sekolah, karena kalau menggandeng wali murid tentu harus izin kepala sekolah dulu biar tidak menimbulkan ini ya Pak ya kesalahpahaman. Tentu saya akan izin dulu ke Ibu Kepala Sekolah, kemudian Kepala Perpusnya, baru nanti saya coba sih saya kasih mungkin foto gitu ya untuk menunjukkan sudut bacanya yang kondisinya kayak sarang laba-laba itu nanti supaya menggugah hati wali murid itu Pak supaya mau membenahi begitu. Itu sih Pak yang saya Jadi angan-angankan. prioritas utama anak-anak ini tingkat literasinya meningkat dari awal tadi skalanya 5, Bu Erna menginginkan skalanya menjadi 8 agar sama dengan kelas 8 dan 9 kakak kelasnya. Begitu ya Bu Erna? Betul Pak, itu yang saya harapkan seperti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan harapannya Ibu agar literasinya ini meningkat, siswa kelas 7 bisa menyamai tingkat literasi kelas kakak-kakak kelasnya. Ada hal lain yang perlu disampaikan, Bu Erna? Iya Pak, saya juga ini Pak mengharapkan anak-anak itu tidak membaca saja, tetapi juga meresum buku bacaannya. Setelah mereka meresum, mereka menuliskan di jurnal baca yang sudah kami sediakan. Tentu sekolah punya jurnal buku itu yang seragam dari kelas 7, 8, 9. Nah itu nanti dengan melihat resumnya di jurnal baca, dari kami tim rumpun bahasa akan memberikan reward siapa yang bisa menyelesaikan 15 judul buku dalam 1 bulan. Nah, itu nanti dia dapat penghargaan, Pak. Sehingga minat bacanya jadi meningkat. Gitu, Pak Haris, kalau dari saya. Ya, mudah-mudahan proses kita kayaknya tadi saya lihat ini sudah mulai ada banyak strategi-strategi yang disampaikan Bu Erna secara nggak langsung. Saya mudah-mudahan literasinya siswa kelas 7 ini bisa meningkat, Bu Erna. Saya lihat sudah agak Amin. wah plong ya. Bagaimana perasaannya Iya, Bu Erna sudah hari plong. ini?
Iya Pak, saya sudah plong tadi kayak benang kusut ya Pak ya, sekarang sudah mulai terurai. Terima kasih saya sudah diberikan saran, diarahkan untuk mencari solusi atas permasalahan saya Pak Haris. Ya, terima kasih. Ada lain mungkin Bu Erna sebelum kita akhiri kegiatan ini. Tidak ada Pak, itu saja Pak. Terima kasih Bu Erna atas waktunya dan Ya, kesempatan untuk ngobrol Bu Erna. Ya, kita sama-sama Pak akhiri Bu Erna. Haris. Ya, semoga sukses literasinya Bu Erna, bisa menyamai Terima kakak kasih. kelasnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Aris, terima kasih. Tadi saya juga sudah beruji klinik dengan Bu Erna ya. Yang pertama tadi Pak Aris sudah mendiskusikan rubrik penilaiannya, kemudian sudah menanyakan bobot-bobot pertanyaan yang akan diberikan kepada coachingnya, kemudian bagaimana coaching tersebut juga merespon, dan sudah sesuai dengan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga tadi saya sudah menyimaknya, itu sudah sesuai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab juga, begitu Pak Aris. Nah, jadi kesimpulan kali ini coaching klinik berjalan dengan sangat baik Pak Aris. Semoga nanti bisa membantu rekan-rekan teman sejawatnya untuk meningkatkan kompetensi, keahlian maupun permasalahan-permasalahan yang lain, Pak. Ada yang ditanyakan Pak Aris? Terima kasih Pak Sud atas reviewnya sebagai Nawas Coaching hari ini. Ya, Terima kasih atas sama-sama Pak. kesempatannya. Ya, kita Ya, bertemu di lain waktu ya Bapak Ibu. Terima kasih. oke. Saya akhiri pertemuan kali Terima ini ya kasih Pak Bapak Sud. Ibu. Wassalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, praktek coaching yang kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Saya Erna Sulistiawati beserta rekan saya, Bapak Haris dan juga Bapak Suja, menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Bergerak, Bergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.